Halo semua, saya Dina Praptoraja. Selamat datang di Nyambung, edisi ngoper. Ini edisi pertama, di mana Nyambung bakal ngomongin pemikiran orang. Itu kreatif-kreatifnya nih, teman saya sebelah saya ini bilang itu ngoper namanya. Jadi di edisi ngoper, kita akan ngobrolin pemikiran orang, bantu kamu baca jurnal-jurnal internasional. Nah, topik hari ini kita langsung aja ya, kita bahas pemberitaan bahwa kaum muda menghendaki aksi nyata parpol, katanya gitu kan. Jadi apa aja sih sebenarnya inovasi parpol di Indonesia, partai politik di Indonesia untuk aksi-aksi nyata gitu, khususnya kalau kita bicara soal pelibatan perempuan, orang muda dalam pemilu, realitanya seperti apa gitu. Ini kan udah mau pemilu nih 2024. Nggak terasa kayaknya semua orang udah panas ngomongin 2024. Jadi ya kita kupas hari ini artikel yang judulnya Floating Liberals, Female Politicians, Progressive Politics, and PSI, Partai Solidaritas Indonesia PSI-nya ya, in the 2019 Indonesian election, atau terjemahan bahasa Indonesianya apa? Ya yang enak. Floating Liberals apa? Berarti liberal mengambang, Pak politisi perempuan progresif, politik yang progresif, dan Partai Sosial Solidaritas Indonesia dalam pemilu 2019 kemarin. Artikelnya terbit baru nih 2021 di Journal of Current Southeast Asian Affairs volume 40 issue 1 yang dibuat atau ditulis oleh Amalinda Safirani bersama kawan-kawannya Nurudin Al-Akbar, Ulyaniami Efrina Jamson, dan Listiana Asworo. Nah, hadir di sini malam ini co-host saya, Franz, yang punya nama kecil Arso, peneliti di Synergy Policies. Hai kawan. Selamat malam, Dina. Dan narsumnya tentu penulis utama di jurnal yang kita bahas, Linda. Hai Linda. Halo Dina, Franz, teman-teman semua. Beliau dosen dan ketua program studi S3, benar ya, di program studi ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian ada Isyana Bagus Oka, ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Apa kabar Isyana? Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Dan tentu cowok kita malam ini adalah Pak Hari Wibowo. Mas Harwib, mantan Direktur Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang sekarang memimpin redaksi di Jurnal Prisma. Apa kabar Mas Harwib? Kabar baik, salam sehat semua. Salam sehat, salam. Oke deh, kita langsung aja telusuri isi jurnal ini. Linda, congratulations ya terbitannya. Kayaknya nulisnya lama nih. Berapa lama nih proses neliti sampai terbit? Ya, seperti di jurnal-jurnal internasional ya lebih lama dari Prisma lah yang jelas ya, Mas Harwib. Dan udah lama nulisnya, belum tentu juga banyak yang baca gitu. Nah, makanya saya senang banget nih diundang ke sini ngoper. Semoga habis ini bisa ada yang baca dan ada diskusi gitu ya, supaya lebih seru karena nulisnya capek soalnya. Gitu. Oke, diceritain coba Linda, secara singkat aja fokus penelitiannya apa, research questionnya apa, waktu itu sumber datanya dari mana aja. Oke, makasih Dina, teman-teman semua semoga sehat selalu ya yang rajin nungguin edisinya ngoper. Jadi ini bagian dari kolaborasi kami di departemen saya itu ada namanya Polgov Research Center, itu pusat studi, pusat kajian terkait isu politik. Terus kami itu kolaborasi sama Australian National University ANU, ada Prof. Edward Aspinall di sana, gitu. Terus kita call proposal lah, teman-teman mungkin ada yang minat. Waktu itu topiknya perempuan dan politik gitu. Nah, terus kemudian banyak yang masuk dan itu kajian di banyak tempat. Memang yang kemudian masuk ke jurnal itu hanya mungkin nggak sampai 10 ya. Jadi ini special edition sebetulnya. Jadi bukan yang special edition berarti lebih banyak sebenarnya waktunya, itu saya mau bilang kalau yang nggak special edition itu lebih ngos-ngosan lagi nulisnya ya. Jadi itu kolaborasi, topiknya politik dan perempuan. Terutama yang disebut politik di sini adalah kandidasi calon caleg perempuan ya, dan Mbak Isyana sendiri sebenarnya saksi hidup gitu di sini yang bisa nanti cerita ya bagaimana struggle-nya. Jadi kita mau dalami sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Indonesia gitu ya,
ketika masuk politik gitu. Ini kan dunia yang sangat male gitu, yang sangat maskulin, yang isinya kebanyakan cowok, dan itu terlihat dari persentase jumlah kursi perempuan kita yang naik turun ya, dan kebetulan terakhir 2019 itu agak lumayan 20,7% dari total yang di DPR RI gitu. Nah, jadi perempuan dan politik sebagai kata kunci. Terus saya tuh kemudian merhatiin PSI gitu, yang banyak juga caleg-caleg perempuannya gitu, yang ketumnya Mbak Grace Natali juga di sana. Terus ada banyak lah yang public figure ya, dan yang juga menarik dari PSI yang kemudian kami ambil sebagai kasus itu adalah kampanyenya, materi kampanyenya yang kami sebut sebagai progresif ya, yang pro terhadap kelompok minoritas dan isu-isu seperti yang terkait perempuan, hak perempuan gitu ya, kekerasan seksual gitu, itu diangkat secara eksplisit gitu. Dan itu menurut saya nggak ada presidennya dalam partai-partai politik lain gitu. Dan PSI lumayan di depan gitu ya dalam mendorong isu, mempopulerkan isu itulah paling nggak di hadapan publik. Nah, itu yang kami sebut sebagai ini sebenarnya prototipe dari segi kampanye ya, dari segi wacana yang dibangun itu tipikal gerakan liberal gitu. Dan kemudian kami track gitu ya sejarahnya dan seterusnya. Dari segi metode kemudian ya case study biasa, saya ketemu teman-teman PSI ke kantor di Kebon Sirih, kebetulan nggak ketemu Mbak Isiana waktu itu, namanya Mbak Dara Nasution, Mas Sekjen waktu itu ya. Terus kita juga ada kolega saya yang salah satu penulis co-author ketemu ngikutin kampanyenya sama Ramani. Terus kebetulan saya juga ada teman lain yang di Malang, jadi kita lihat nih PSI di Jakarta sama PSI di Malang beda nggak sih dari segi kampanye itu bisa bisa bunyi nggak sih kalau gagasan liberal itu di daerah gitu kira-kira. Dan itu yang kita temukan nggak bunyi gitu sama sekali, karena ini yang jadi satu temuan ya, ternyata ini tipikal topik isu yang laku di perkotaan gitu. Dilihat misalnya dari suaranya dapilnya sama Ramani atau Mbak Grace Natali yang sangat di luar negeri ya, itu tinggi sekali gitu, kalau nggak salah 150.000 ya suaranya, dan itu sayangnya kan karena nggak lolos threshold, jadi nggak bisa itu. Nah, tapi yang jadi menarik itu tadi kalau boleh saya gambarin tiga temuan penting sih Mbak Dina, Mas Pran. Satunya jadi selain tadi ya isu progresif itu memang di level kampanye gitu. Kalau nanti Mas Warharwit bisa gali ya kalau dari sisi progresif dalam definisi yang lebih utuh itu kayak apa, dan biasanya dia sampai ke relung-relung kehidupan gitu ya kalau kira-kira. Tapi kalau PSI ini materi kampanye sangat progresif, dan itu menurut kami, argumen kami itu di sana di tulisan itu wajar karena PSI partai baru, jadi dia cari shortcut yang bisa mencuri perhatian publik gitu ya, pakai isu yang sangat-sangat progresif. Tapi itu ya itu tadi mata-mata dari sisi hanya untuk ide kampanyenya aja, jadi itu yang disebut sebagai floating gitu, dia nggak ngakar ke bawah. Misalnya kalau kita ikutin teman-teman caleg gitu ya nggak ke grassroots, nggak bentuknya nggak perorganisasian warga gitu yang biasanya dilakukan oleh partai-partai gitu. Nah, tapi rasionalnya kalau dalam temuan kami ya, sebagai partai baru ini strategi yang paling pragmatis gitu untuk bisa mencuri perhatian publik dan kemudian cukup besar gitu. Misalnya salah satu narasumber yang PSI di Jakarta, di DKI Jakarta, cerita dia, mungkin Mbak Isyana tahu ya, Mbak Imas, dia bikin komik sebagai materi campaign, dan itu dianggap kreatif kan. Habis kreatif tuh dia dipanggil di wawancara TV, dan itu kemudian boosting suara dia banget meskipun dia nggak menang gitu. Tapi model-model kampanye begitu yang intinya adalah you should be on the spot gitu. Dan kemudian publik lihat lo, kemudian lo bisa diharapkan bisa dapat suara. Nah, tipe kampanye yang dalam bahasa kami itu floating itu yang hanya di media. Karena padahal kalau kampanye kan di sisi lain ada namanya dunia maya sama dunia nyata kan gitu. Nah, di dunia nyata ini ketika kemudian komparasi dengan teman-teman di daerah gitu, caleg daerah, termasuk juga pengalamannya Mbak Dara Nasution, itu ya struggle banget untuk bisa membunyikan isu progresif itu, karena pada akhirnya kan kalau politik elektoral ya lo pengen suara kan, nggak pengen cuman simpati gitu. Nah, ini kemudian ada ketegangan ya antara ideal progresif itu dengan dunia nyata yang gimana pun kita caleg ya harus menang gitu, dapat suara. Akibatnya kemudian argumen kedua ini progresivitasnya kemudian ya cuman di level permukaan gitu, nggak bisa, karena bisa jadi ini masih didalami ya, tipikal yang tadi urban banget gitu.
urban banget PSI ini, dan bisa dilihat dari jumlah suara di kota, di DKI, di Semarang, di Surabaya, di Bandung, itu kan lumayan lah untuk sebuah partai baru ya, di DPRD provinsi gitu, ada kursi gitu. Nah itu yang kemudian jadi apa ya, yang disebut sebagai floating liberal. Nah yang kedua, isu ini sangat tadi mungkin saya udah senggol ya, ini urban banget, anak muda banget, dan kelompok terdidik, namanya educated Indonesian gitu. Nah kalau kita lihat, kalau kita berpikirnya positif ya, mudah-mudahan ini menjadi tren 2024 atau 2029 gitu ya, yang ada kelas baru secara sosiologis di Indonesia yang sepertinya apa ya, perkotaan dan agak beda gitu dengan bisa dibilang pemilih-pemilih tradisional gitu di Indonesia, yang kan selama ini dianggap ya paling sekitar nasionalis, Islam, tradisionalis kan gitu-gitu kan peta partai kepartaian di Indonesia. Nah ini kayak ada breeding baru gitu dari sisi terutama kelas menengah ya, menurut saya ya, kelas menengah terdidik urban gitu, dan itu sayangnya masih sangat terbatas jumlahnya, dan akibatnya nggak bisa mendongkrak keseluruhan suara PSI gitu. Nah yang poin ketiga tadi sih yang sudah saya senggol, tadi saya campur-campur ngomongnya terkait dengan mengapa begini gitu, mengapa jadi floating gitu. Menurut saya ya tadi pragmatis politik gitu, pragmatik politik yang pada akhirnya lo butuh suara gitu, bukan hanya butuh gagasan. Walaupun sebetulnya menurut saya gagasan-gagasannya jadi makin populer ya, soal kekerasan seksual gitu, yang sekarang misalnya kasus terakhir yang diangkat oleh Project Multatuli yang perkosaan tiga anak di Luwu Timur itu kan jadi trending topik, dan menurut saya itu ada banyak rangkaian yang salah satunya kemudian juga ada upaya PSI mendorong itu dari segi media sosial ya, dan meskipun sebelumnya kemudian ada juga Magdalene yang makin aktif, Magdalene POID yang sangat-sangat vokal menyuarakan suara soal perempuan, ada Konde gitu ya. Ini ada rangkaian dan isu-isu terkait perempuan, minoritas, dan terkait juga soal kekerasan seksual. Yang tadi menurut saya ya partai kan kita bisa bilang apa ya, nggak ke situ gitu loh kalau ngomong soal kampanye gitu. Jadi yang di situ yang saya menurut kami ya, dari sisi itu lah sebetulnya bisa dibilang dari segi gagasan gitu, dari segi gagasan ini partai yang sangat membawa isu-isu yang progresif meskipun dia bersifat floating. Mungkin itu pengantar saya, Din. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Linda. Saya pikir saya juga membaca ya artikel ini, dan sebetulnya saya juga mengamati PSI, dan sekitar dalam 5 tahun ini hampir sekitar 82 artikel ya, terkait soal PSI, dan memang banyak membicarakan soal hukumnya, soal kelembagaan PSI di beberapa daerah gitu. Tapi sebetulnya menarik dari penelitian ini bahwa Linda menawarkan satu alternatif analisis ya, karena selama ini kan kita selalu bicara nasionalisme sekuler gitu, nah, sehingga selalu diperbandingkannya partai itu antara dua kutub tersebut, atau kadang-kadang juga orang sering membandingkan partai Indonesia dengan partai di Amerika atau di Eropa yang konteksnya beda ya, antara yang demokrat dan liberal dan sebagainya. Saya pikir dengan adanya penelitian ini orang bisa sebetulnya membandingkan atau menganalisis dengan jauh lebih baik gitu. Tapi juga saya menarik juga ya dalam tulisan tersebut, di sini disebutkan tentang grup-grup yang mempengaruhi atau membranding atau membentuk Partai Solidaritas ini, PSI ini, seperti ada jaringan Islam liberal, ada grup SMRC. Nah, kira-kira sebetulnya seberapa penting sih kelompok think tank seperti ini berpengaruh terhadap PSI, dan relevansinya apa gitu? Kuatkah atau lemah terhadap perkembangan PSI sampai sekarang? Ya, ini memang kita ingin melacak secara sosiologis mungkin ya, Bu Fran, sebetulnya gimana sih bisa lahir gitu kan, penasaran kan, Mbak Isyana, Grace atau yang lain-lain gitu, nih apakah maksud saya kita selalu bisa ya istilahnya tuh ya sejarahnya lah ya, asbabun nuzulnya nih gimana sih ceritanya nih awalnya gitu ya. Nah terus tiba-tiba kelacak aja gitu ya, Dara cerita dulu dia di SMRC gitu, terus saya ngobrol sama salah satu temen yang kerja di SMRC, terus cerita memang ini eksperimentasi gitu. Jadi kemudian ada Mas Saiful Muzani gitu yang juga di sana, dan
track aja gitu gagasan-gagasannya ketika kita telusuri dengan jaringan Islam liberal dengan teman-teman Tiata Hutan Kayu sebelumnya itu kayak kesambung, ada benang merah gitu yang apa ya yang kelihatan gitu dari periode saat itu gitu. Saya kebetulan nggak berusaha mau kamu konfirmasi sama Bang Saiful Muzani, tapi kemudian coba janjian ketemu nggak bisa ketemu, tapi beberapa teman di SMLC confirm gitu ya memang ini ada background itu gitu yang pengen didorong gitu. Dan kemudian apa namanya Giovanni kan juga mendukung kan, ini bagian dari dukungan gitu terhadap eksperimentasi politik yang berusaha untuk kalau dari segi ideologi ya berusaha untuk kayak ngasih ini beda gitu, warna beda, tapi meskipun teman-teman political scientist lain agak ragu gitu, ala ini mainannya Bang Jeffrey aja nih kayaknya nih gitu misalnya. Nanti mungkin Mbak Siana bisa gali juga sedikit soal itu. Jadi bagaimanapun partai itu kan butuh material yang logistik yang bagus ya, yang maksudnya nggak, ini kan tipe pengaturan institusionalisasi atau pengaturan parpol itu sangat top down di Indonesia itu. Jadi dia harus punya cabang di semua provinsi, di separuh provinsi, di separuh provinsi ada banyak cabang lagi dan seterusnya. Itu secara logistik mahal sekali gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada bisa orang biasa itu bisa bikin partai, nggak mungkin. Tapi kalau dia dari bottom up, dari bawah gitu, kan bisa lain lagi ceritanya. Tapi pengaturan partai kita memang sangat dari pusat, top down gitu, bukan dari bawah gitu. Nah, anyway, busway kemudian itu jadi salah satu yang kami lacak gitu. Oh, ternyata memang ada kaitan dari sini, dan setidaknya dilihat dari ini ya, setidaknya dilihat dari satu gagasannya gitu. Gagasannya sangat ada benang merah soal pluralisme, perlindungan minoritas, keragaman, keindonesiaan, kebinekaan gitu. Terus sama isu-isu yang tadi terkait perempuan itu yang udah nggak ada ngaling-ngaling, misalnya ya anti kekerasan seksual gitu, itu eksplisit gitu, nggak pakai ini gitu, nggak pakai malu-malu lagi gitu. Sorry, terlalu. Jadi dari SMRC sama jaringan Islam liberal misalnya, yang Linda baca itu ide sama logistik dibantu oleh mereka gitu. Enggak, SMLC kan yang merancang misalnya mana nih dapil yang bisa kira-kira punya ciri urban yang potensi punya terbuka gitu. Cara berpikir terbuka sehingga mungkin bisa bisa terbuka terhadap calon-calon baru atau partai baru. Jadi dia identifikasi dari data-data SMRC yang sebelumnya yang banyak sekali itu dari segi, jadi dia merekomendasi misalnya dapil Mbak Isyana misalnya dapil apa gitu, atau siapa di dapil mana gitu. Jadi dia punya peta yang potensial untuk bisa nge-push satu calon misalnya. Makanya pertimbangan kayak menurut saya Samara sama Grace di dapil luar negeri itu menurut saya ada hitungan politiknya gitu. Ini yang paling potensial, educated, urban, young people gitu, yang terbuka terhadap ide dan mungkin memiliki ekspresi. Dari SMLC dari sisi itu. Nah, tapi tokoh-tokoh SMLC sendiri kan juga punya keterlibatan dalam sebelumnya di komunitas kultural seperti jaringan Islam liberal, dan oleh karena itu jadi kayak kecampur gitu antara skill untuk memetakan, skill elektoral memetakan dapil atau skill teknis-teknis kepemiluan lain gitu, dan potensi penghitung-hitungan berapa nih potensi menangnya gitu atau dapat suaranya dengan gagasannya gitu. Jadi ini memang ada dua lapis yang bekerja pada saat yang sama gitu, yang kemudian ini di PSI gitu kira-kira gitu. Oke, sebelum ke Isyana, Mas Harwit, apa nih yang baru kalau menurut dirimu di tulisannya Linda? Ya. Oh, udah kelihatan sebenarnya kalau Mas Harwit, sumpah. Gue deg-degan ini karena ini termasuk riset yang luar biasa ya menurut gue. Gak sedikit tadi agak kaget juga karena saya sebetulnya sebelum PSI, awal-awal PSI terbentuk, ini agak personal ya, pengamatan pribadi maksud saya. Sebelum PSI terbentuk itu, saya kan dulu waktu zaman Pilgub 2012, Pilgub Jokowi Ahok itu kan saya jadi partisan. Jadi menanggalkan baju sebagai human rights defender, saya tanggalkan baju, saya bergabung dengan relawan penggerak Jakarta Baru dan menjadi relawan utama pendukung dari Jokowi Ahok. Itu satu pengalaman yang menarik sebetulnya. Nanti tapi di lain kesempatan, intinya kami relawan penggerak Jakarta Baru mencoba satu model demokrasi agak partisipatoris gitu. Waktu itu kan habis gerakan Occupy ya, terus kredonya itu
impiannya itu menduduki balai kota, dan beberapa kali kita bisa menduduki balai kota. Bahkan untuk aksi-aksi protes seperti 6 ruas jalan tol. Tapi itu satu cerita sendiri. Intinya adalah saya itu dulu pendukung DAS. Jadi, kemudian proses berjalan segala macam. Oleh karena itu, Bang juga ketika kemudian diulang rame-rame. bagian tadi Bang, kepotong. Ya. Oke, ketika rame-rame, sampai rame-rame tadi ya, jadi pendukung Jokowi Ahok, terus kemudian rame-rame 2017 itu, yang mulai aksi bela Islam, dan kemudian Ahok sebenarnya seperti kalau menurut saya sih sudah seperti dipersekusi ya. Cuma kan dia dalam posisi politik yang cukup nyaman. Oke, sehingga itu yang kita tahu. Dan saya rasa juga benar disinggung juga dalam tulisannya Linda bahwa mungkin mayoritas bahkan dari para pendiri PSI, inisiator dari generasi baru politik Indonesia itu adalah pendukung Ahok sebelumnya. Saya juga bisa mengidentifikasi secara pribadi beberapa kawan-kawan di situ. Cuma ini sedikit intermezzo aja. Awalnya ketika nama PSI muncul, dan ketika saya dengar ketika itu menjelang, kalau nggak salah 2018 ya, 2017 atau 2018, sekitar itu, asosiasi saya langsung ke PSI, Partai Sosialis Indonesia. Asosiasi agak sedikit harapan, karena masih dong, kita sekarang tahu di dalam Masih berharap. sekarang masih PSI. Iya, bahkan beberapa dialog saya dengan beberapa teman-teman, kayak seingat saya salah satunya siapa yang kerja di anak Makassar, sempat kerja di Fredrik Naumann Stiftung, Fredrik Ebert Stiftung yang sosial demokrat. Andi Saiful Haq. Betul, Andi. Kita sempat ngobrol di Facebook. Facebook kan waktu itu jadi tempat yang menarik untuk diskusi, nggak seperti sekarang yang terkontaminasi dari Twitter dan lain-lainnya ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Jadi harapan saya itu, saya sempat berdiskusi sama dia, nih menarik nih kalau jadi Partai Sosial Demokrat baru di Indonesia, sementara kita tahu bahwa klaim Sosial Demokrat yang datang dari partai seperti Mokhtar Bapahan, Partai Buruh itu nggak bisa ikut pemilu, bahkan ikut pemilu pun nggak bisa, tapi menarik. Itu pertama, asosiasi saya langsung ke Partai Sosialis Indonesia. Dan kemudian secara ini juga saya agak sedikit ngeledek-ngeledek ke Saiful Haq, dan juga ngeledek-ngeledek terus karena gambar logonya itu kan logo dari Internasional Sosialis Youth ya, Sosialis Internasional yang mudanya Youth, kan gambar mawar gitu. Cuma mungkin genggamannya beda, yang satu mungkin digenggam tangan kiri, yang satu digenggam tangan kanan. Tapi sangat mirip, dan itu sangat asosiatif sekali dengan sosial demokrasi. Nah, kemudian kan namanya Solidaritas Indonesia. Nama ini kan oke, tapi dari segi singkatan aja sangat asosiatif. Itu menarik karena ini menjadi satu terobosan baru di dalam konteks pemilihan umum menjelang pemilu 2019. Nah, tetapi belakangan ini ada semua sebenarnya rekaman. Kemudian ya biasalah teman-teman, kan kemudian setelah Jokowi jadi presiden ini, saya kemudian menarik diri. Karena sebenarnya ada perbedaan pendapat di relawan penggerak Jakarta Baru pada waktu itu, karena kita punya satu proyek tentang untuk bagaimana mengawal terus Jokowi secara kritis, tetapi dan ada rencana-rencana yang terus harus dikawal, harus dikritik, mengambil posisi kritikal, yes, tetapi kemudian Jokowi pergi untuk nyapres di akhir 2013. Di RBJB waktu itu jadi satu perdebatan, dan saya yang mengambil posisi, ya sudahlah kalau teman-teman mau masuk ke Seknas Jokowi segala macam, is oke aja, tapi saya memilih tidak akan ikut di dalam pencapresan Jokowi, tidak ikut aktif. Walaupun saya secara vote sebagai warga negara saya mencoblos waktu 2014. Waktu 2014, sorry. Nah,
Oke, itu pengalaman pribadi, sehingga saya kembali lagi menjadi non partisan karena asal usul saya kan seorang human rights defenders, seorang yang sangat sensitif gitu loh. Kalau kita mendukung satu kekuatan politik tertentu, maka mau nggak mau kita harus declare. Itu posisi yang juga pernah diambil Munir pada zamannya waktu mau mendukung Amin Rais waktu 2004 ya, sebelum dia dibunuh. Begitu. Jadi Munir jelas-jelas keluar dari imparsial ketika itu. Ini posisi-posisi yang clear menurut saya di kalangan human rights defender. Kalau dia mendukung satu posisi politik tertentu, menjadi partisan, bahkan aktif misalnya, bukan sebagai warga negara yang mencoblos, bukan itu, lebih dari itu, maka dia harus menanggalkan bajunya sebagai human rights defender, karena prinsip human rights defender kan harus imparsial dan non partisan. Ya udah, saya kembali lagi menjadi human rights defender. Nah, pada titik itu kemudian dan seterusnya. Tapi yang menarik kemudian ada satu perdebatan waktu itu yang membuat saya pribadi dan kemudian juga beberapa teman juga setuju ketika PSI bilang bahwa ada sawit baik, ada sawit baik, ada sawit buruk, gitu, kira-kira begitu ya. Ini berkaitan dengan industri ekstraktif kelapa sawit. Nah, udah. Padahal pada waktu itu sedang di dalam gerakan sosial sedang kuat-kuatnya sikap yang sangat menolak dan bahkan anti terhadap industri kelapa sawit, industri sawit. Jadi macam-macam. Jadi pada titik itu saya rasa juga banyak dukungan teman-teman yang tadinya kurang lebih ambil dalam posisi seperti saya menjadi sangat menjadi menarik diri, kemudian menarik dukungannya terhadap PSI. Itu karena itu agak, menurut saya itu agak blucil suara dari itu kurang lebih. Nah, kembali ke ini Linda, sedikit lagi kembali ini saya mendapat banyak insight, dan ini satu paper yang sangat mendalam dan terutama fokus pada soal gerakan perempuan, dan saya rasa saya sepakat dengan yang dikatakan Linda bahwa di sini satu yang nanti saya tekankan bahwa model politiknya, kampanye politiknya memang menarik karena di era post-truth, di era media sosial dan segala macam, sehingga yang Linda kemudian eksplisitkan di situ, ini kan model-model kampanye dan ini model pemasaran politik ala Amerika lah sekarang. Jadi sama sekali berbeda dengan model kampanye politik yang bahkan pada masa Orde Baru, bahkan masa sebelumnya juga, sebelum 2008 atau 2009, dan apalagi pada masa demokrasi terpimpin. Itu yang membuat berbeda. Dan saya nggak tahu nanti ke depannya, mungkin saya akan sedikit mengulas, saya coba membandingkan dengan partai yang sekarang mulai muncul juga, Partai Buruh dan Partai Hijau Indonesia. Oke. Nih, gitu dulu ya. Ini menarik ya. Gue mungkin satu ya, sebetulnya secara implisit ini ada dari penelitian Linda itu mengatakan bahwa marketisasi politik ini atau voting liberal ini sebetulnya konsekuensi dari partai yang mungkin belum punya jaringan ke grassroots gitu, sehingga sangat mengandalkan media dan publikasi. Nah, menurut lo tesis ini gimana? Benar atau kurang benar? Sangat benar. Ya. Sangat benar. Ya, kita tahu tadi itu beberapa kali digarisbawahi, dan saya rasa jadi tesis utama dari artikelnya Linda yang ditulis itu, bahwa pertama tidak punya jelas, ini adalah dibangun oleh kalangan, kalau secara kelas kan kalangan menengah perkotaan terdidik. Itu udah pasti. Yang tidak punya akar sama sekali, apalagi di kawasan pedesaan. Jadi dan terutama Jakarta, yang nggak mengherankan juga kemudian Jakarta PSI bisa meraih kursi. Jadi sentral utamanya di Jakarta. Itu satu. Kedua, kalangan terdidik, dan ini kan yang menarik dari PSI, yaitu kalau menurut saya, di samping saya kemudian terkonfirmasi oleh paper artikelnya Linda ini tentang SRMC, tadi juga ditanyakan posisinya SRMC apa sih? Saiful Musani
itu kan riset ya, riset center ya, SMRC. Itu perannya sangat besar, tidak dalam arti kata pendanaan, tapi dalam arti kata sebagai think tank. Karena reputasi dan pengalaman juga sebagai think tank dan sebagai konsultan politik, sekaligus juga menyediakan survei-survei data-data yang berharga. Karena kebetulan saya juga secara pribadi kenal dengan Saiful Muzani, punya pengalaman kita bersama-sama dulu waktu di gerakan mahasiswa segala macam, waktu di kelompok studi macam-macam. Jadi saya kurang lebih tahu lah karakteristik SRMC seperti apa. Kita tahan dulu di situ, Mas Arwib. Kalau kita tanya langsung sama yang ada di PSI-nya nih, dari cerita-cerita yang barusan nih analisisnya, menurut Isyana gimana? Setuju atau ada yang missing di sini? Jangan kita sok tahu semua ini. Ya jangan-jangan sok tahu. Sotoy semua jangan-jangan nih. Terlalu pede. Salah semua kata Mbak Isyana. Gimana, Is? Iya, sebenarnya seru banget ya baca artikelnya Mbak Linda. Terima kasih banyak Mbak Linda, artikelnya luar biasa. Kami juga mendapatkan insight terbaru bagaimana cara melihat PSI dari kacamata akademisi gitu ya Mbak. Tadi yang Mas Harwib juga sampaikan juga sebenarnya dari apa yang Mbak Linda dan Mas Harwib sampaikan membuat saya tuh kembali rasanya monostalgia gitu ya. Monostalgia karena di bulan November ini PSI akan berulang tahun yang ke-7. Jadi kalau misalnya orang mungkin mulai tahu-tahu PSI mungkin di 2017, tapi sebetulnya perjuangan untuk mendirikan PSI itu dari tahun 2014. 2014 pada saat Pak Jokowi mencalonkan diri jadi presiden, kalau di saat itu Mas Harwib memutuskan untuk menarik diri dan tidak lagi menjadi partisan gitu ya Mas Harwib ya, kembali lagi menjadi human rights defender, saya justru malah bersama teman-teman waktu itu ada saya, Sis Grace Natali, Bro Raja Juli Antoni, Sis Suci Mayangsari, ada Bro Satya Chandra Wiguna, ada Sis Danik Eka Rahman Ningtyas. Itu awalnya sih mulainya dari ngobrol-ngobrol gitu ya, dari ngobrol-ngobrol pertemanan dan akhirnya kami punya semacam ide gila untuk bikin partai politik gitu ya. Karena kita lihat sebetulnya siapapun bisa, tapi memang ya tidak mudah ya mendirikan partai politik di Indonesia. Tapi kalau dikatakan kemudian tadi hubungannya dengan JIL, terus kemudian SMRC, ya memang SMRC membantu kami dalam survei. Tapi waktu awal-awalnya tuh tidak demikian, tidak persis demikian gitu ya. Jadi memang kami sebagai ya Sis Grace dengan pada saat itu masih jadi CEO-nya SMRC ya, saya pun menjadi Research and Consulting. Dan kami juga berpikiran kira-kira siapa ya yang cocok jadi ketua umum, ya udah Sis Grace aja deh, karena gimana pun juga Sis Grace sudah di antara kami ini adalah yang punya pengalaman politik langsung di SMRC itu sendiri. Ya saya dan Sis Grace dulunya sama-sama wartawan, Sis Suci Mayangsari juga dulunya wartawan di KBR 68H, mungkin itu nanti kemudian hubungannya dengan ada kaitannya juga dengan JIL tadi, tapi tidak ya memang perkawanan begitu ada ya Mbak Linda ya, dan kemudian dari gagasan-gagasan itu karena perkawanan ya kemudian mereka mengetahui juga cita-citanya seperti apa, karena kita pingin tuh sebetulnya di awal-awal mungkin idealis gitu ya, mungkin terdengar klise, kami ingin agar pada saat itu kan citra partai politik ya sampai saat ini juga ya nggak pernah bagus gitu ya Mas dan Mbak, di masyarakat, di mata masyarakat politik itu selalu identik dengan politik kotor, semua yang jelek-jelek itu biasanya teridentifikasi atau sangat identik dengan politik. Nah, kemudian kita pikir malah justru gimana ya caranya ya kalau kita berusaha untuk membuat politik yang salah satu yang ingin diperjuangkan justru kebaikan. Nah, makanya jadinya DNA kami itu salah satunya ada kebajikan dan keragaman, anti korupsi dan anti intoleransi. Anti korupsi, kebajikan itu diterjemahkan menjadi anti korupsi, keragaman diterjemahkan menjadi anti intoleransi. Itu yang sejak awal kami ingin lakukan. Nah, tapi tetap saja kan, kemudian kalau tadi disebutkan ada Bang Jeffrey Giovanni, ya memang betul Bang Jeffrey kan memang ke Dewan Pembina kita. Pada saat itu Sis Grace kan juga pernah kenal juga dengan Bang Jeffrey pada saat menjadi narasumber dan lain sebagainya. Akhirnya ya kita minta Bang Jeffrey untuk bantu kita lah ya, dan Bang Jeffrey yang
percaya pada kami, dan kurang lebih pendanaan awal lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya memang di awal-awal ya kami betul-betul nggak punya apa-apa gitu ya. Karena untuk bikin partai politik di Indonesia itu kan susah banget, susah sekali. Bahkan bisa dikatakan salah satu yang paling susah di dunia. Karena syarat-syaratnya pun kan berat. Harus punya kepengurusan di tingkat pusat sudah pasti. Tingkat provinsi harus ada di seluruh 34 kabupaten kota. Di tingkat kabupaten harus ada 34 provinsi, seluruhnya harus ada 100%. Harus ada 75% di tingkat kabupaten kota, ada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian untuk di tingkat kecamatan harus ada 50%. Itu harus ada struktur semuanya. Itu pada saat itu kita kan nggak kepikiran ya, tapi akhirnya ini nggak tahu ya apa pernah disampaikan di luar sebelumnya. Yang kita lakukan adalah kayak Sisdanik, Bro Raja Juli Antoni, Bro Chandra, itu mereka kan ya sangat dekat atau memang tadinya aktivis di IPM Muhammadiyah. Jadi mereka juga punya jaringan pertemanan. Nah, dari jaringan pertemanan itulah yang awalnya kami ajak dan gugah untuk sama-sama yuk kita bikin, yuk kita cari orang-orang yuk di tingkat masing-masing 34 kabupaten kota itu, 34 provinsi dulu. Seiring dengan berjalannya waktu dari situ persyaratan kan sehingga harus turun lagi ke 514 kabupaten kota kan. Jalan lagi. Dari situ pula mulai kami mendapatkan juga pengurus-pengurus dari media-media sosial. Contohnya, ada satu sekarang jadi ketua DPW atau ketua tingkat provinsi di Bali, namanya Bro Adi. Bro Adi itu betul-betul adalah seseorang yang kami kenal melalui media sosial. Kenal sebelumnya enggak, tapi kan kita intens ngobrol, kemudian juga ada semacam pertemuan langsung, kita tanya, obrolin apakah DNA nilai-nilai yang dianut itu sama atau tidak. Itu yang kami lakukan. Dan pada saat awal-awal, bagaimanapun juga untuk membuat sebuah partai politik di Indonesia itu rezimnya sangat administratif. Administratif bagaimana? Karena semua persyaratan-persyaratan untuk verifikasi, baik itu Kementerian Hukum dan HAM maupun verifikasi KPU, sangat administratif. Kantornya harus ada, oke. Kantornya harus di ibu kota provinsi, oke. Seberapa jelek kantornya kan nggak diomongin ya. Tapi yang disyaratkan adalah, oke, di dalam kantor itu harus ada bendera merah putih, bendera partai, foto presiden, foto presiden, wakil presiden, lambang burung Garuda. Jadi kurang lebih kayak gitu. Harus ada ATK. Jadi persyaratan-persyaratan minimal itu yang kita bikin. Dan kalau misalnya diingat, pada tahun tuh ya, saya ingat lagi ya, 2016 atau 2017 gitu ya, kita kan harus lakukan verifikasi. Dari seluruh partai politik baru yang mendaftarkan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli waktu itu menyebutkan, partai yang lolos verifikasi, partainya anak muda, PSI, begitu bahasanya, kurang lebih begitu. Karena cuma kami aja yang lolos. Sementara yang lain-lain, partai lain mengambil jalan lain, misalnya pengambil alihan nama dari partai yang lama sebelumnya sudah ada. Yang bikin betul-betul dari awal, from scratch, from zero, itu benar-benar cuma PSI. Kenapa kita lakukan itu? Karena pada saat KPU, syarat-syarat yang diberlakukan juga sama. Toh kalau misalnya misalnya kita ganti nama dari partai yang lain, toh di KPU kita harus melakukan itu lagi. Plus ditambah dengan syarat keanggotaan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota. Jadi administratif sekali. Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat kami mengerjakan syarat-syarat administratif tadi, kami juga punya PR untuk memperkenalkan diri begitu ya. Nah, yang memperkenalkan diri ya justru sebetulnya yang kami perkenalkan adalah memang nilai-nilai yang sejak awal ingin kami perjuangkan itu tadi. Nilai politik baik, anti korupsi, anti intoleransi, keragaman tadi. Dan itu juga sebenarnya tercermin dari di DPP. Ada Sis Grace, agamanya Kristen, dan kemudian keturunan Tionghoa, kemudian ada Bro Raja Juli Antoni, berdarah Sumatera, kemudian agama Islam. Jadi itu sebenarnya juga nggak terlalu, kita awalnya nggak terlalu berpikir ke arah sana begitu ya. Tapi ternyata pas lagi kita lihat-lihat lagi, ini beda-beda semua gitu ya. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Bali, Hindu, ada yang Buddha gitu ya. Kemudian ada juga beberapa orang yang bergabung. Si Samara juga kemudian bergabung kemudian. Itu saya ingat banget, saya sama Sis Grace ngobrol, ketemu, dan ternyata ya si Samara kan sekarang jadi ya salah satu ikon PSI yang sangat
luar biasa dan sangat progresif juga gitu ya, pemikirannya, bagaimana dia selalu terdepan untuk membela kepentingan perempuan dan membahas hak-hak perempuan. Nah, ini pada saat itu juga ya si Samara umurnya waktu itu malah belum lulus kuliah tuh. Saya ingat, saya kuliah 22 kalau nggak salah, masih di Paramadina kuliah tuh kan, masih kuliah di Paramadina. Tapi memang si Samara itu meskipun dia masih muda, tapi pemikirannya sangat dewasa dan ya memang sangat cerdas. Jadi kalau ngobrol sama si Samara tuh ya nyambung aja gitu. Meskipun kalau misalnya dilihat umur saya sama ibunya cuma beda 2 tahun gitu ya, kadang-kadang agak nyesek juga gitu. Nah, tapi itulah yang membuat PSI menjadi begitu menyenangkan gitu ya, karena kami berusaha membawa politik dengan keceriaan dan kegembiraan gitu, dan ada dukungan dari pihak-pihak lain pasti begitu ya. Kami semua selalu berusaha belajar, tapi semua pengambilan keputusan selalu dirapatkan di DPP PSI, kemudian ditimbang-timbang, dilihat mana yang baik, mana yang tidaknya. Kadang-kadang juga ada perdebatan, tapi begitu kita sudah mengambil sebuah sikap atau keputusan, ya kita akan jalankan keputusan itu sebagai sebuah institusi partai gitu ya. Dan kalau kemudian disebut SMRC ya memang membantu kami dalam banyak hal juga. Tapi yang paling pasti adalah pengambilan keputusan itu juga yang dilakukan adalah misalnya ada sebuah keputusan yang sudah diambil, kemudian ditanyakan juga kepada SMRC apakah ini dicek melalui survei daerah-daerah mana yang memang cocok dengan isu-isu tertentu, dan kemudian daerah-daerah mana yang tidak, dan dari situlah kemudian sebuah keputusan diambil. Tapi semuanya itu awalnya betul-betul pertemanan gitu ya, salah satunya ya awalnya dengan perkawanan itu, termasuk juga misalnya kayak Sis Grace dan Bang Saiful Mujani ya, karena Sis Grace tadinya di SMRC ya memang ya paling gampang dan paling dekat karena Sis Grace sudah tahu dan sudah kenal, ya juga ke Kak Ipung malah kita bilang gitu kan ya. Terus kemudian misalnya karena saya dan Sis Grace dulunya di media, jadi kami punya banyak kenalan teman-teman di media-media, jadi kurang lebih ya jadi tahulah ya gimana caranya seorang wartawan berpikir, caranya seorang wartawan memilih menaikkan berita atau tidak. Nah, ilmu-ilmu itu di awal ya memang yang sangat berusaha kami terapkan di situ gitu ya. Kemudian ya sekarang pada saat itu musuh terbesar kami memang waktu sih. Dari bagaimanapun juga dari partai yang benar-benar belum ada belum ada yang tahu, bahkan belum ada gitu ya. Kemudian harus berkontestasi di pemilu 2019. Waktunya pendek sekali. 2017 kami harus verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, 2018 verifikasi KPU, masuk ditetapkan menjadi partai politik. Pada saat verifikasi KPU itu juga ada pertentangan, karena pada saat itu partai-partai di DPR ada upaya-upaya untuk mereka tidak diverifikasi, sementara partai baru harus. Kemudian kami mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian diterima, partai lama juga harus diverifikasi, mengikuti hal yang sama, sehingga proses itu sebetulnya seru sih sebetulnya. Nah, makanya saya bilang nih saya lagi jadi nostalgia lagi gitu tentang apa yang waktu itu dilakukan untuk akhirnya PSI menjadi partai yang ada saat ini. Dan meskipun saat 2019 tidak lolos di DPR RI, tapi kami juga punya banyak teman-teman di DPRD, dan kami ingin memulai perubahan melalui teman-teman yang terutama yang ada fraksi-fraksinya di DPRD. Kalau tadi Mbak Linda bilang Sis Grace, Sis Samara, jadi perempuan-perempuan banyak yang dapat suara. Saya sendiri waktu itu mencalonkan diri di Dapil Banten 3, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Itu suaranya lumayan juga sih Mbak, sampai hampir 50.000, dan sebetulnya dapat kursi terakhir di Banten 3, karena kursinya ada 10. Tapi ya karena memang belum melolos parliamentary threshold, ya memang belum bisa duduk di DPR. Tapi di Kota Tangerang Selatan sendiri kami punya satu fraksi, ada 4 orang anggota DPRD di Kota Tangerang Selatan, ada 1 di Kota Tangerang, ada 1 di Provinsi Banten. Nah, jadi ya ibaratnya teman-teman saya kampanye ya banyak yang jadi gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dilihat, karena sekarang misalnya PSI di Tangerang Selatan misalnya sangat aktif.
ya memang mungkin tidak terlalu terdengar gaungnya seperti di Jakarta, tapi mereka sangat solid, kompak, dan terus turun hadir kerja untuk rakyat setiap harinya. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, orang-orang anggota DPRD-nya juga, saya misalnya ada orang yang bilang, minta tolong ini dong, ya udah saya bisa WhatsApp aja gitu ya dengan anaknya ke salah satu ketua fraksi, tolong ya bro ya, ini ada ini. Kemudian ya mereka tindak lanjuti, jadi betul-betul bisa membantunya ya bisa membantu. Dan kayak misalnya di DKI Jakarta juga, kalau misalnya ingat di awal-awal yang agak sedikit heboh di pemberitaan juga adalah Bro William Aditya Sarana, juga usianya masih 20-an, 24 kalau nggak salah, lulusan hukum UI, yang kemudian dia membongkar anggaran tentang Aibon, lem Aibon. Ya orang lain mungkin belum tentu akan ngeliatin satu-satu ya perintilan-perintilan anggaran-anggarannya mana aja. Nah, ini yang dilakukan oleh PSI. Kami memang benar-benar ingin bikin disrupsi untuk kebaikan, karena dengan pada saat PSI membuat disrupsi, nanti yang lain juga pasti akan, oh, nih PSI bikin begini. Akhirnya mulai terikut. Jadi akan ada perubahan-perubahan yang mudah-mudahan nantinya bisa kami replikasi juga di tempat-tempat lain. Karena kalau misalnya sendiri satu anggota DPRD mungkin tidak cukup kuat untuk menyuarakan dan membuat disrupsi itu. Tapi kalau ada satu fraksi dan makin banyak, tentunya akan makin banyak lagi kesempatan bagi PSI untuk membuat disrupsi dan akhirnya betul-betul mengawal uang rakyat gitu. Kurang lebihnya sih begitu. Dan ya sekarang ya ada ini ya, Isyana. Sorry. Berarti ada, kita jadi belajar bukan cuman masalah ini ya, the origins of PSI-nya sendiri, tapi sebenarnya kalau dari awal itu ada gambaran, ada satu perencanaan juga gitu to some extent lewat networking itu untuk apa ya, memprolonging the life of PSI, apalagi mau pemilu berikutnya nih ya. Gimana maksudnya Mbak? Sorry, aku nggak nangkep pertanyaannya. Ya, ini tadi kan bicara soal berarti ada cerita lain juga di balik the origins of PSI gitu ya. Tadi kan Linda udah cerita, menurut versi beliau itu, Harwib cerita versinya itu. Nah, menurutmu kisah pembentukannya seperti itu. Nah, aku nangkep ada yang lebih sebenarnya dari yang kau ceritakan, juga kaitannya dengan upaya kalian untuk mengekspansi lah ya, melanjutkan itu bahkan beyond election kan, tentu bukan cuma masalah cari suara pas pemilu gitu. Nah, si Frans punya pertanyaan nih soal mungkin sangat menarik ya. Tadi ada kata kunci replikasi ya. Dan mungkin juga buat Linda dan Harwib, karena dari penelitian ini kan kita mendapatkan kesimpulan bahwa marketisasi dengan media sosial itu sangat relevan untuk partai yang tidak punya grassroots ya. Nah, pertanyaan saya buat Linda dan Harwib, apakah ke depannya, ini minimal 2024 ya, politik grassroots ini sudah akan ditinggalkan, mengingat begitu gencarnya media sosial dan infrastruktur komunikasi, atau justru tambah kuat, masih tetap diperlukan? Kira-kira gimana porsinya? Stop dikit ya, nggak bisa tinggalin grassroots, nggak bisa. Silakan Mbak. Gimana? Karena saya pikir yang menarik kan dari voting mass itu kan setiap daerah punya konteksnya beda-beda gitu. Nah, apakah politik voting mass ini atau dengan menggunakan marketisasi ini berhasil di satu daerah juga bisa di daerah yang lain gitu? Atau cuman urban aja nih, karena kan ngomongnya urban ya, waktu itu sampelnya dilihatnya urban. Ya pokoknya grassroots-nya itu kira-kira politik grassroots masih relevan nggak sih untuk 2024 gitu, Linda dan Harwib? Kalau lihat populasi jaringan internet gitu ya, itu bisa dilihat datanya. Aku nggak punya data sekarang di tanganku ya, tapi itu nggak rata sebetulnya. Jadi jangkauan memang kelihatannya heboh gitu ya Twitter, tapi itu hanya merepresentasi ya berapa persen di Indonesia lah, dan nggak merepresentasikan semua kenyataan politik sosial di grassroots gitu. Oleh karena itu ya tetap butuh gitu, nggak bisa, itu nggak terjangkau mereka oleh media sosial gitu. Ya WhatsApp masih mungkin, tapi ya berbagai data Indonesia sebagai ibu kota Twitter dunia bla 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 itu benar, tapi itu masih tidak mewakili Indonesia secara keseluruhan ya, karena nggak bisa politik nggak pakai grassroots, nggak bisa kalau menurutku. Jadi sekali lagi dengan merujuk tadi ya, koneksi internet, jaringan, infrastruktur itu nggak rata, artinya tetap
untuk terkait dengan vote getters atau voter mobilizations itu, door to door itu cara klasik, cara kuno itu tetap penting gitu. Karena apalagi kalau makin ini kan sangat tergantung dari transisi generasi, satu, transisi infrastruktur, dua, transisi lain-lain lagi. Bisa nggak sih apakah kita makin urbanize gitu? Nggak juga, masih 60% lah yang tinggal di kota gitu. Kalau dari total tren Bank Dunia ya terkait dengan berapa orang sih yang tinggal di kota gitu. Ada lagi 40%-nya lagi, dan itu secara elektoral gede banget gitu. Kalau misalnya Jawa yang 70% itu yang biasanya nggak rata itu ya di ujung-ujung. Nah, masalahnya gini juga, tadi saya garis bawahi poinnya Mbak Isyana, pada ujungnya tetap nasional yang dihitung gitu loh, Bung Frans. Nasional untuk threshold kan nasional tetap yang menunjukkan representasi keindonesiaan atau representasi kewilayahan gitu. Dan kalau kita hanya punya di Jawa, ya lo tetap nggak bisa untuk threshold gitu. Mungkin itu jawaban. Oke. Iya, lanjutin Linda sebetulnya. Cuma memang beda ya kalau saya artikan floating mass yang dimaksud atau di skala Linda bahkan sudah eksplisit di dalam judulnya kan mengatakan floating liberalism. Artinya sebenarnya liberalisme yang tidak berakar dalam dua hal. Dalam hal pertama tidak berkaki. Karena ada akarnya mungkin, cuman kakinya nggak kelihatan. Iya, karena kalau saya ngomong-ngomong kaki, saya jadi ingat satu tulisannya Jacques Leclerc yang legendaris itu soalnya. Raksasa berkaki lempung. Raksasa berkaki lempung itu untuk menggambarkan PKI pada masa demokrasi terpimpin. Oke, tapi gini, floating mass di sini mungkin perlu diperjelas ya. Mass di sini tidak dalam arti kata orde baru, yang artinya masa mengambang itu akibat dari politik depolitisasi masa dan macam-macam. Tapi floating mass di sini dalam arti kata bahwa memang kenyataannya yang seperti yang digambarkan oleh Linda, PSI itu sangat terkonsentrasi di kalangan kelas menengah. Jadi kalau kita tanya basis pendukungnya atau katakanlah basis kelasnya lah, misalnya kelas tengah perkotaan, karakteristik urbannya masih sangat kental dan kentara. Itu pertama. Dan itu diperkuat dengan cara di mana pada momen di mana PSI hidup atau tumbuh atau dilahirkan pada masa di mana media sosial dan internet dan era digital ini sedang masa-masa tumbuhnya yang luar biasa gitu. Jadi itu memang kalau kita bilang bahwa setiap generasi itu melahirkan zamannya, ya PSI yang sekarang ini adalah PSI yang dilahirkan oleh zaman di era digital. Nah, itulah juga yang tetapi di lain sisi, nah ini yang tadi Linda singgung terakhir, bahwa betapapun kalau ikut pemilu yang dihitung adalah suara, dan suara di Indonesia bahkan di Jawa pun mayoritas masih di kawasan atau pedesaan, walaupun sekarang sudah blur dengan kawasan remote area ya, sudah blur, tapi secara kultural. Dan ini kan salah satu kasusnya kan dibuktikan dari salah satu yang lisannya Linda, ketika berkampanye soal anti poligami, ketika harus masuk calon-calon legislatif ini harus berkampanye di tingkat lokal, dia harus melakukan penyesuaian. Salah satunya yang paling mungkin dilakukan, dan itu menurut saya tepat, untuk memperlunak, memoderasi isu anti poligami itu menjadi isu tentang pendidikan dan kesehatan anak, tentang stunting, tentang hal-hal yang langsung bisa benar-benar secara langsung kampanye-kampanye langsung itu bisa bersentuhan dengan problem-problem itu. Jadi ada moderasi-moderasi yang dilakukan ketimbang satu isu yang memang dibawa PSI secara sangat kuat di level itu. Nah, akan banyak sekali kasus-kasus semacam ini. Tapi sekali lagi ini justru menunjukkan bahwa memang kekuatan PSI ada basis masanya ada di kekuatan kelas tengah perkotaan.
Itu yang nggak bisa dipungkiri. Segrassroots apapun misalnya, ini kan gini, yang saya malah mau nanya ke Isna ya nanti. Di sana. Isna, seberapa besar sih sebetulnya belajar dari atau dipelajari nggak kegagalan dari Partai Sri sebelumnya? Karena Partai Sri kan gagal. Bahkan untuk masuk untuk terdaftar di KPU, padahal semuanya sudah dilakukan. Maksud saya dilakukan, cukong ada, itu tahulah, sama Arifin Panigoro di belakang itu pasti ada. Tokoh ada, dengan namanya bahkan Sri Mulyani. Ini yang nggak disinggung dalam tulisan itu, mungkin agak out of context dari tulisan tujuan dari tulisannya risetnya Linda. Tetapi saya melihat kalau ada pembelajaran sebelumnya ya dari PSI, saya malah mau nanya terhadap Partai Sri itu jadi menarik sebetulnya. Itu saya malah mau nanya balik seperti itu. Oke. Silakan. Langsung jawab ya. Oke. Sebetulnya kami nggak lakukan pembelajaran khusus kepada partai tertentu ya Mas Harwib ya, tapi memang kami pelajari juga secara general. Memang tantangan terbesar untuk sebuah gerakan untuk nantinya akhirnya menjadi partai politik ya adalah diverifikasi Kementerian Hukum dan HAM tadi itu Mas. Satu aja nggak ada, kelar itu. Selesai. Ibaratnya tiba-tiba nih ya Mas ya, kalau misalnya ada orang iseng gitu ya pada saat mau verifikasi, oke, udah ada di 500, taruhlah 34 provinsi ya. Kalau untuk provinsi ngamanin masih oke lah ya. Terus kita verifikasi di tingkat kabupaten kota gitu ya, 75% dari 514. Kurang satu aja, ya udah selesai, gagal. Jadi itu yang pada awalnya membuat waktu kami, energi kami tercurah fokus untuk lolos dulu nih. Karena kalau kita nggak lolos verifikasi, bye. Selesai. Nah, itu juga yang jadi pelajaran buat kami di tahun 2019 ini. Begitu kami nggak lolos DPR RI, parliamentary threshold, oke. Rapihin lagi jaringan, rapiin lagi ke grassroots, dan kami perbaiki terus infrastruktur yang ada. Infrastrukturnya terus diperbaiki sampai hari ini. Kalau ada yang kurang baik, oke, nggak perform ganti, nggak perform kita ganti gitu ya. Kita cari yang lebih perform, dengan kemudian juga tidak melupakan jasa-jasa mereka ya yang udah sama-sama berjuang. Tapi yang paling penting lagi justru adalah kami mempertahankan apa-apa saja yang sudah kami lakukan sejak awal. Kami ingin melakukan pembedaan-pembedaan tidak hanya untuk publikasi, tapi kami ingin melakukan pembedaan secara real. Misalnya, calon anggota legislatif kami lakukan seleksi terbuka. Kami gandeng tokoh-tokoh independen, panel seleksi independen yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Ada waktu itu Prof. Mahfud MD, Bu Mari Pangestu, macam-macam. Dan itu mereka, ibaratnya gini, kalau partai-partai lain biasanya DPP punya otoritas penuh gitu ya untuk menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif mereka gitu. Nah, ini kami serahkan otoritas DPP, sebagian otoritasnya diserahkan kepada tim panel seleksi independen. Dan DPP-nya misalnya cuma satu, sementara dua lagi adalah panel seleksi independen. 2/3-nya orang luar gitu yang kami serahkan otoritas untuk menentukan seorang calon anggota legislatif, bakal calon anggota legislatif itu akan lolos atau tidak. Mereka harus mempresentasikan apa-apa saja yang mereka akan perjuangkan di DPR, dan itu dilakukan secara live di media sosial kami. Partai lain saya rasa, saya belum pernah dengar ya ada yang seperti itu. Dan akhirnya dengan cara seperti itu, PSI menjadi satu-satunya partai yang tidak ada bakal calon anggota legislatifnya yang pernah terjadi mantan terpidana korupsi. Itu ada persentasenya, waktu itu masuk di media juga, dengan persentase yang grafis-grafisnya itu kelihatan. Ya, itu merupakan salah satu hasil dari buah yang kami sudah lakukan gitu, proses seleksi yang kami lakukan. Demikian juga pada saat di 2019, karena kami punya anggota DPRD di beberapa tempat dan ada yang punya satu fraksi, jadi kami juga melakukan proses seleksi tersebut kepada calon kepala daerah. Calon kepala daerah dilakukan seleksi terbuka juga, kami siarkan khusus untuk daerah-daerah di mana kami sudah memiliki satu fraksi. Tangerang Selatan misalnya, meskipun akhirnya calonnya nggak menang, tapi kami sudah
melakukan sebuah proses yang bisa dikatakan juga sebagai pembelajaran politik yang kami berusaha melakukan sesuatu yang ideal di situ. Jadi agar warga masyarakat ya bisa mendapatkan calon yang memang program-programnya baik. Nah, itu yang kami lakukan. Kami juga semua calon kepala daerah sama sekali nggak ada yang kami pungut biaya mahar gitu ya. Oke, kamu mau dapat tiket saya nih ya, kemudian harus bayar gitu ya. Saya waktu itu kepala konvensi. Nah, jadi dipercaya untuk menjadi ketua konvensi ya, penyelenggaraan konvensinya. Dan itu juga menunjukkan bahwa di PSI perempuan tidak hanya sekedar dijadikan pemanis saja gitu ya, tapi memang diberikan peran-peran yang betul-betul strategis. Nah, misalnya karena sudah sangat terbiasanya ya calon-calon kepala daerah itu untuk memberikan uang mahar, ada gitu yang tiba-tiba datang bawa duit gitu ya, tapi kita tolak. Ada juga bahkan yang kan kalau misalnya mau jadi kepala daerah satu kursi aja berharga ya. Kalau misalnya dia perlu satu kursi lagi untuk maju, wah itu bawa duitnya udah banyak banget itu. Tapi ditolak dan kita nggak pindahin dukungan. Jadi hal-hal idealisme tadi yang berusaha kami terapkan dan kami berusaha jaga betul. Kami berusaha jaga betul agar nantinya tidak melenceng. Kalau ada yang mulai kayaknya agak geser dikit ya kami kasih semacam teguran ataupun ya surat peringatan pun juga bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, itu yang kami terus berusaha untuk lakukan dan nantinya kami berharap kalau di 2019 dulu kami belum punya pengalaman tentang apa yang sudah kami kerjakan, nanti di tahun 2024 setidaknya di daerah-daerah di mana kami sudah punya anggota DPRD, kami sudah punya track record. Ini loh hasil kerja anggota DPRD kami. Ini loh perubahan yang terjadi kalau ada PSI di sebuah daerah. Nah, kalau misalnya nantinya bisa lebih banyak lagi, ya mudah-mudahan nantinya akan politik baik yang kami upayakan dan kami cita-citakan itu benar-benar bisa ada. Dan sekarang juga kalau misalnya untuk anak muda, kami juga sekarang selain tadi ya misalnya ketua konvensi dipercayakan kepada saya gitu ya. Saya juga dipercaya sekarang jadi kepala sekolah kader. Kepala sekolah kadernya karena sekarang lagi kondisi pandemi, kami berusaha membuat suatu inovasi. Jadi kami buat aplikasi supaya nanti seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia itu bisa ikut dalam jangka waktu 1 bulan. Dia ada pelajarannya dengan bentuknya kami menggandeng sebuah perusahaan aplikasi anak bangsa gitu ya, yang tadinya juga membuat games. Jadi kita bikin supaya agak seru. Jadi ada avatar-avatarnya. Kalau dia udah ngajak Harvip tuh sekolah kader. Boleh Mas, saya bisa bantu untuk bikin materi kali ya Mas ya. Sekolah kader, kira-kira gimana caranya pengalaman sangat mengkaderisasi dia. Grassroots. Iya, jadi kami coba betul untuk menerapkan teknologi-teknologi dan gimana pun juga pembelajarannya supaya tidak terlalu membosankan dan tidak terlalu rumit, agar anak-anak muda juga bisa paham dan cepat menangkap hal-hal itu. Itu yang kami lakukan sih sebetulnya. Dan ya mudah-mudahan lah kita lihat apa yang akan terjadi nanti di 2024. Tentunya ada banyak yang harus kita kerjakan juga gitu. Oke, saya kira kita sepakat ya tulisannya Linda nih membuat kita punya perspektif yang baru terkait bagaimana ide itu diturunkan menjadi hal-hal yang strategis bisa dipahami oleh voters, bagaimana itu diturunkan menjadi strategi gitu ya. Dan Linda juga di tulisannya sebenarnya menyebutkan bahwa kebetulan ada momentum gitu ya, bahasamu kan ada structural and political changes gitu yang memungkinkan partai macam PSI ini hidup gitu, apalagi ngangkat isu gender gitu kan. Jadi tadi udah diceritakan lah sama Isyana, berarti salah satu aspek yang dia gunakan peluangnya memang isu perempuan nih. Tadi terkonfirm berarti secara nggak langsung gitu ya. Jadi strategi kampanye perempuan nih juga berhasil bawa keberhasilan gitu ya. Ya, saya pikir juga yang menarik tuh tadi udah disinggung sama Arif ya, perbandingan dengan Sri. Karena kalau dari sisi ide ya, Bib ya, sangat liberal dan tokohnya pun yang ditokohkan juga sangat perempuan gitu. Nah, mungkin faktor struktur infra komunikasi dan telekomunikasi itu yang mungkin membedakan ya.
sama tadi dengan ya Partai Sri. admin juga ya. Nah, mungkin saya pikir menarik nih buat karena kita juga akan diskusi soal Partai Buruh nih, kemungkinan ya. Kita bisa bandingkan tuh antara Partai Sri yang secara gagasan cukup jauh ya di masanya, kemudian kenapa dia tidak bisa menjelma menjadi partai yang seperti PSI sekarang, dan juga kita bandingkan dengan Partai Buruh yang di reborn ya. Partai Buruh reborn ya. Menarik juga ya. Kebalikan dari PSI, dia justru mengutamakan grassroots. Dia meyakini itu sebagai grassroots. Nah, kita nanti akan coba diskusi ke situ mungkin, Dina ya. Ya, jadi saya juga masih pengen highlight juga di antara partai-partai yang sudah raksasa gitu ya di Indonesia, multi partai, banyak partai besar. Saya kira inovasi dari PSI, tadi segala yang sudah diceritakan sama Isyana nih, membawa kita melihat bahwa nggak mustahil sih sebenarnya di negara yang sudah multi partai, banyak partai besar tuh bisa muncul partai-partai baru, orang muda, perempuan bisa terlibat. Jadi walaupun floating, mungkin awalnya mudah-mudahan besok-besok punya kaki ya. Kakinya lebih kelihatan, jadi analisis. Kan kami lagi bikin kaki-kaki yang banyak. Jadi Linda follow up lagi tuh studinya, Lin. Kaki 1000 ya, Mbak Syah. Lebih dari 1000, mesti lebih dari 1000 nggak cukup buat 4%. Aku mau komen satu hal ya dari tadi lewat. Saya kira yang menarik tadi yang Mbak Isyana sampaikan soal ini, Din, soal apa komunitas anak muda yang nongkrong terus come up dengan ide gitu. Yuk kita bikin partai, itu kan kayak kita, maksudnya generasi kita lah ya, kita juga aku sama Dina ya Mbak Isyana. Kan nggak kebayang nongkrong kita berdua, Din, minum kopi kita bikin partai kan nggak kebayang gitu. Jadi ada elan spesifik ya, ada situasi di mana teman-teman generasi, termasuk generasi mahasiswaku ya, yang itu tuh dare to dream gitu loh, yang dan kemudian ya ada enable juga ya, dimungkinkan gitu ya. Dan benar ada kondisi yang enabling gitu ya. Kalau mungkin generasi kita udah ketakutan karena kita nggak konseling ya, Din, ya, kan lu ada paham. Kita masih takut ditangkap. Tangkap langsung dianggap subversif, masuk penjara gitu. Nah yang sekarang ini tuh aku mau garis bawahi soal tadi Isyana bilang ada jaringan teman yang kayak rizoma gitu ya, kalau kita kebayangin akar di apa namanya, akar di tanaman gitu kemana-mana. Awalnya agak MLM sih Mbak, kurang nah lebih. Itu maksudnya ya. Itu jauh. Yang penting ya itu balik lagi Mbak, yang penting di awal tuh Mbak ya, yang penting kita lolos dulu aja nih syarat administratif. Iya benar. Dan kami tuh, ya ampun, kalau sebenarnya kalau misalnya partai-partai baru nanti saya kasih tahu semua triknya lagi nanti. Kurang lebih apa namanya, syarat minimum undang-undang penuhi aja dulu. Ya. Makanya struktur kami nggak besar Mbak. Itu kan secara formal, tapi maksudku yang secara sosiologis tadi itu loh Mbak, yang dirimu punya teman mantan wartawan yang ngerti sebenarnya nih value itu kayak apa. Itu kan ada satu modal yang Sri dugaanku nggak punya itu. Ya kan, terus sensitif sama apa ya yang disukai anak muda ini akan kayak apa. Jadi ada pengenalan yang sangat mendalam terhadap kultur lifestyle-nya anak muda perkotaan gitu, dan menurutku itu salah satu kunci dari keberhasilan campaign. Sementara partai-partai kalau pendirinya orang-orang tuh generasi lebih senior, gua nggak bilang tua ya, senior, itu kan alam pikirnya masih alam pikir yang emang nggak nyambung gitu dengan strategi-strategi yang ada voter yang baru ya, harusnya disama. Iya betul, dengan voter yang baru, dengan bahasa itu udah bahasa yang sama gitu, dan itu yang menurutku saya nggak tahu ya, tapi sekarang banyak partai besar ini kayak Golkar juga punya sekarang unit anak muda yang apa ya, serius mereka coba kenali gitu, dan juga toolsnya, instrumennya untuk mobilisasi pendukungnya ini gitu, dan mirip-mirip dengan yang tadi Mbak Isyana ceritakan ya. Dan saya ngelihat nih kayak kompetisinya akan sangat keras nih untuk 2024 karena sudah ada kesadaran yang sangat penuh tentang pentingnya approach baru dalam mendekati voters gitu, approach media sosial, approach metode kanal itu sudah. Makanya mereka banyak belajar dari PSI juga sih Mbak Isyana. Jadi kayaknya nih, wah ini ya kayaknya penting nih jadi platform, jadi mereka bayangin mesti mereka replikasi gitu, dan apa namanya, dan ini yang tidak dimiliki oleh apa ya partai-partai sebelumnya, yang termasuk tadi Bung Pras bilang partai Sri gitu. Dan sekali lagi aku cuma mau menekankan ini ada tipikal, kalau approach-nya agak psikologis ya, ada tipikal anak muda Indonesia di perkotaan terdidik yang sangat confidence gitu untuk mewujudkan gagasan, dan yang generasi sebelumnya itu
kira-kira nggak kebayang gitu mau bikin gitu, nongkrong bikin partai itu kan itu luar biasa gitu, dan itu yang udah diwakili oleh yang tadi Mbak Isra sampaikan ceritanya, dan saya senang sekali dengan cerita itu gitu, karena itu kemudian yang lain kan yang berarti kan hanya support system aja kan dari gagasan-gagasan yang sudah dirancang dipikirkan sebelumnya oleh terbatas. Karena gini, saya pernah datang satu forum yang harusnya Samara datang gitu, karena Samara mesti ke Sabah apa kemana gitu untuk kampanye 2019 itu. Nah itu anak-anak muda yang organize, saya kan ngobrol, ini kalian kenal dari mana, kenal Samara dari mana? Ya enggak, dicolek-colek aja sih Mbak gitu, dari apa, kenalnya teman-teman gitu, ada jaringan-jaringan yang entah namanya MLM atau apa, tapi ide tadi yang ditawarkan tuh memang bagi anak muda tuh asik gitu, kayaknya asik banget nih, dan itu fenomena yang apa, data yang aku dapatkan pas aku nongkrong sama mereka gitu ya di forumnya sebenarnya forum PSI, ada beberapa kader politisi muda juga yang difasilitasi untuk muncul di sana untuk campaign, termasuk dari Gerindra yang aku yang muda sebenarnya setengah tua gitu ya, terus ada dari PKB. Saya juga udah nggak muda-muda banget Mbak. Nah terus ada satu lagi tuh yang pas event yang lain itu pas saya dulu kan bandingin dengan ada kader partai lain ya, yang dia tuh cerita kita tuh antri untuk dapat nomor itu tuh antri, dan kemudian saya kontraskan dengan PSI, yang PSI sebagai partai baru justru memberi ruang buat siapapun yang asal sesuai dengan track record, dan asal saya itu tradisi atau itu hanya dimungkinkan dengan partai baru. Kalau partai lama udah nggak mungkin, banyak banget jalur-jalur yang harus dilalui dan nungguin sampai macam-macam ya, begadang-begadang di kantor DPP gitu. Tapi anyway, Baswe tadi itu, dan yang mau saya bilang ada kultur anak muda yang sangat ditangkap oleh PSI, dan kemudian nyambung, relate gitu. Kalau anak kan relate banget gitu sama PSI. Mungkin gitu sih yang mau saya bilang. Oke. Mungkin Rip terakhir gimana Rip? Komennya? Iya, nggak. Kenapa saya jadi teringat PSI, karena PSI bukan hanya karena PSI itu Partai Sri itu sebelumnya ada dan kemudian mereka gagal, dan kebetulan saya juga sangat kenal dengan dekat dengan ketuanya, dengan Tovan, dan teman-teman di situ juga kita tahu ada Rocky Gerung, ada Robert, ada macam-macam teman-teman kita juga. Nah, kenapa itu? Karena basis sosialnya sama, basis kelasnya sama, kelas tengah, perkotaan, terdidik. Ya, cuma yang tidak mereka miliki, Partai Sri yang tidak miliki adalah apa yang sekarang menjadi modal dasar dari social capital dari PSI adalah itu kemampuan untuk berkampanye melalui itu yang istilahnya namanya political marketing, dan terutama lewat media sosial dan lain-lainnya. Era teknologi itulah. Itu yang menarik. Hal yang kedua yang saya mau singgung kan, ini sekedar sebagai bahan refleksi aja. Kalau Partai Sri itu kan masih ada warisan tradisinya. Justru kenapa saya tadi pertama kali terkesan Partai Sri ini adalah semacam PSI muda, Partai Sosialis Muda. Partai Solidaritas Indonesia ada Partai Sosialis Muda. Sementara sebetulnya yang mau disebut Reborn, PSI Reborn itu sebetulnya ada di Partai Sri. Kalau kita sejauh yang saya kenal ya, gitu. Tapi itu gagal kan. Oke. Dan Linda juga kan bahwa ini sebetulnya secara ideologis bisa kita sebut ya secara lebih ini liberal pluralis. Nah, untuk kedepannya 2024 ada fenomena yang menarik sebetulnya dengan dideklarasikan Partai Hijau Indonesia yang sama persis menurut saya, basis sosial kelasnya juga sama persis. Cuma perbedaannya adalah Partai Hijau Indonesia dideklarasikan resmi kemarin, kalau saya tinggal sekitar Maret 2021, sebelum Partai Buruh ya. Cuma memang tidak nah ini yang menarik. Kalau misalnya nanti akan ada partai baru sebetulnya, bukan akan ada, sudah ada partai baru belum terdaftar. Hilang resmi 2021 ya, Partai Buruh. Nah ya, iya kan, Said Iqbal kan, dengan segala macam. Nah, cuma yang menarik, kalau menurut saya, walaupun isu artikulasi atau tekanan isu atau ideologinya lah kalau kita bisa bilang berbeda. Kalau kita katakan misalnya Partai Solidaritas Indonesia adalah liberal pluralis. Kalau kita katakan bahwa
mungkin Partai Hijau lebih dekat ke libertarian, green libertarian gitu. Dalam arti kata yang mereka ada dalam platformnya segala macam mengklaim bagian dari gerakan hijau internasional, green politik, mereka juga green politik, macam-macam pada nggak sebenarnya makanya namanya Partai Hijau Indonesia, Green Party di Indonesia lah kurang lebih begitu. Nah, tapi yang menarik adalah baik PSI maupun PHI ini adalah dua partai yang tetap basisnya adalah kelas tengah perkotaan terdidik. Mereka tidak punya akar secara sosialnya, secara sosiologis seperti yang berkali-kali tadi Linda tekankan, tidak punya akar di kelas bawah sebetulnya. Di kelas katakanlah kalau di kota dia kelas miskin kota, proletariat miskin kota kan, artikulasi yang muncul kan artikulasi politik, bukan akar dalam arti kata keorganisasian gitu, bukan akar dalam arti kata basis sosial seperti misalnya saya bilang kalau kita bandingkan seperti basis sosial FPI di kalangan kalangan miskin atau kelas bawah di perkotaan di Jakarta, FPI misalnya seperti itu. Nggak seperti itu kan apa yang terjadi di PSI. Nah, begitu juga dengan PHI. Nah, selintas saja kalau kita bandingin dengan Partai Buruh, ini menarik karena mereka memang rebound dari Partai Buruh yang berkali-kali gagal dari zaman Mochtar Papahan dulu sampai sekarang. Tetapi yang menarik ini kan adalah soliditas dari organisasi-organisasi pendukungnya. Yang kalau kita bandingkan tadi misalnya PSI, katakanlah kan yang untuk pertama ada CIL, kemudian sebagai think tank atau konsultan politik dibantu oleh SRMSI segala macam. Kalau mungkin dalam jaringan lingkaran teman-teman di Hutan Kayu, teman-teman di jaringan media secara personal segala macam, media massa. Kalau Partai Buruh ini kan konkret. Saya hitung ada sekitar 9 federasi atau serikat buruh yang bergabung. Said Iqbal sendiri kita tahu kan. Nah, yang menarik basis kelasnya berbeda antara PSI PHI di satu sisi dengan masih ada ruang berarti lah ya sisi lain. Atau mungkin ke depan harus koalisi nih, PSI, Partai Buruh dan PHI. Masih ada menarik. Gitu intinya. Jadi persaingan akan sangat ketat sebetulnya. Kalau misalnya hilang-hilang suaramu hilang-hilang sih Mas Arif. Partai Buruh ini berhasil itu pakai earphone-nya kali, Bluetooth-nya kurang persaingan. Ya, mungkin anyway, baterainya sudah habis. Iya, kayaknya kalau gitu kira persaingan akan sangat ketat lah, ingat begitu. Saya biasa aja. Iya. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita jadi paling nggak peta untuk 2024 kelihatan, yang 2019 kemarin apa yang kita ambil kita juga bisa lihat gitu. Belajar dari PSI. Makasih banyak Isyana sudah sharing buat kita, buat yang belajar. Terima kasih sudah mengundang. Belajar soal parpol, soal perempuan, soal soal kampanye, jadi lebih paham. Terima kasih Linda inspirasinya. Dikit boleh nggak satu lagi yang terkait tentang perempuan. Jadi PSI itu memang sebenarnya sekarang ya kalau misalnya sekarang kita lakukan memang adalah melakukan terus terobosan-terobosan dan membangun akar rumput tadi. Kayak misalnya di Nusa Tenggara Timur kami punya ketua DPW-nya yang sekarang jadi anggota DPRD tingkat provinsi namanya Dr. Kris. Dia seorang dokter, jadi memang dia jalan terus. Jadi kalau ketemu orang tuh ya kenal sama Dr. Kris, mama-mama di NTT sana, karena Dr. Kris itu kemudian kalau ketemu orang tuh, halo mama, apa kabar? Sehat. Mama kalau ada kesulitan kesehatan, silahkan datang ke klinik saya, nanti dikasih obat dan lain sebagainya. Kemudian di Papua juga ada di Kabupaten Biak Numfor, anggota DPRD kami juga perempuan namanya Lina Tanggiala. Dia juga sangat aktif dan mengadvokasi kepentingan-kepentingan perempuan di sana. Kalau misalnya kita bicara bahwa PSI hanya di kota, sebenarnya nggak juga. Di NTT, anggota DPRD kita juga lumayan banyak, bahkan di ND kita punya 1 fraksi. Di Papua ada 14 anggota DPRD di Papua. Jadi sebetulnya agak beragam juga gitu. Yang di kota ada, tapi yang di bukan kota juga ada gitu. Dan itu semua yang dilakukan karena tadi ada akar rumputnya juga. Jadi ya memang sekarang yang selanjutnya harus dilakukan adalah memperbanyak jaringan akar rumput
Dan sekarang yang keperempuanan juga kami sekarang bentuk yang namanya Komite Solidaritas untuk Perempuan dan Anak, itu benar-benar melakukan pendampingan karena ada satu orang yang baru masuk gabung sama PSI namanya Sis Karen Puru. Dia sendiri juga seorang penyintas KDRT, kehilangan anaknya meninggal gitu ya. Dan sekarang itu kurang lebih saya kalau ngomong ke Sis Karen tuh agak bergetar gitu ya, karena saya kalau jadi ibu juga mungkin nggak kuat gitu ya. Tapi sekarang itu energinya, passionnya dia gunakan untuk bantu perempuan-perempuan untuk yang jadi korban KDRT untuk bisa akhirnya survive dan akhirnya ya menyelamatkan anak mereka juga gitu ya. Pendampingan juga terhadap anak-anak korban pelecehan seksual itu juga dilakukan terus karena mereka ya punya passion itu. Dan di PSI kita menyesuaikan betul dengan setiap orang dan mereka mau bikin apa, yuk kita sama-sama bikin gitu. Jadi kadang-kadang ide-idenya benar-benar cuma kayak oke, saya ingin bikin ini, yuk ya udah kita coba dorong, kita dukung. Di PSI juga ada banyak teman-teman yang backgroundnya memang lawyer, jadi berikan pendampingan hukum. Ya memang mungkin belum bisa semua kasus kita tangani gitu ya, tapi perlahan-lahan itu terus kita lakukan dan salah satunya ya untuk membuat perbaikan untuk masyarakat. Dan supaya tujuan dari PSI sendiri ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang juga ini agak-agak parpol setengah pergerakan gitu ya. Kita ingin bikin gerakan-gerakan sosial dan memang PSI itu tujuannya sejak awal kami ingin mendesain ulang politik Indonesia sehingga kembali pada kerja untuk rakyat gitu. Dan ini yang berusaha kami lakukan. Dan kalau saya sih percaya ya, kalau orang yang vibe-nya itu agak biasanya tuh orang yang vibe-nya tertentu tuh akan mendekat kepada orang yang vibe-nya tertentu. Jadi ya makin banyak lagi orang-orang yang memang iya akhirnya jalan dan mudah-mudahan makin banyak perubahan yang bisa dilakukan. Selain juga akan perubahan itu akan lebih bisa dilakukan lagi kalau memang makin banyak anggota DPR ataupun DPRD supaya bisa menyalurkan anggaran-anggaran itu untuk kebutuhan masyarakat gitu. Real kebutuhan real masyarakat, bukan disalahgunakan. Oke, nah ini buat teman-teman yang studinya soal partai politik, mudah-mudahan dari yang diceritakan Isyana, tentu ada aspek yang belum ada tadi di artikelnya Linda ya, bisa terus digali, dikembangkan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya, research question baru, jadi ya itu buat terbitan berikutnya ya. Jadi udah kenal Isyana di sini, kalau butuh kontak gampang lah ya nyari Isyana ya. Makasih banyak Isyana buat waktunya. Terima kasih.